Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim 8 dalam mata kuliah Organisasi Belajar yang beranggotakan ada Marceliano, Ilham Pranedia, dan Jer Sultan. Pada video ini, kami akan menjelaskan salah satu faktor yang membuat organisasi belajar, yaitu faktor globalisasi dan ekonomi global. Nah, sebelum memasuki materi, kita kenalan dulu yuk dengan organisasi belajar. Apa ya organisasi belajar itu? Menurut Michael Marquardt K. Angus Reynolds pada tahun 1999, organisasi belajar adalah organisasi yang memberikan fasilitas pembelajaran dan pengembangan pribadi pada semua anggotanya. Dan pada saat yang sama, organisasi tersebut secara terus-menerus mengubah dirinya sendiri. Artinya, setiap anggota dalam organisasi tersebut melakukan belajar untuk mengembangkan diri pribadi mereka masing-masing dan juga untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kira-kira kenapa ya suatu organisasi itu perlu yang namanya belajar? Kemampuan organisasi untuk tetap memperbaharui pengetahuannya melalui proses pembelajaran terasa sangat penting sekarang ini. Agar organisasi dapat bersaing saat ini dan akan datang diharapkan untuk lebih fleksibel. Kefleksibelan membutuhkan komitmen jangka panjang dalam membangun dan mengembangkan sumber daya yang strategis. Dalam lingkungan yang serba dinamis, organisasi harus berorientasi pada konsep organisasi belajar atau learning organization. Organisasi belajar dipandang sebagai organisasi yang melakukan proses mentransfer pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi. Kaitan antara aktivitas berbagi pengetahuan dan organisasi belajar adalah melalui aktivitas berbagi pengetahuan para individu yang akan belajar. Belajar secara individual dalam lingkup organisasi merupakan sesuatu yang bermanfaat. Namun, apabila dilakukan melalui kerjasama tim, maka akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang kira-kira kapan ya suatu organisasi itu mulai belajar? Nah, ada beberapa faktor yang membuat organisasi itu mulai mau belajar. Salah satu faktor yang kita ambil adalah globalisasi dan ekonomi global. Disimak ya. Globalisasi telah menyebabkan konvergensi. Beberapa di antaranya adalah kekuatan ekonomi dan sosial, kepentingan dan komitmen, nilai dan selera, dan juga tantangan dan peluang. Kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia karena kita berbagi bahasa global dan juga media global untuk komunikasi. Contohnya seperti komputer dan internet. Serta lalu lintas barang dan jasa akan membentuk perdagangan antar negara juga. Globalisasi akan meningkatkan perdagangan internasional, akan tetapi seringkali menimbulkan berbagai pengaruh yang kuat terhadap pola pendapatan di suatu negara, sehingga memunculkan pihak yang diuntungkan dan juga pihak yang dirugikan. Perekonomian global pada gilirannya telah memaksa pembentukan organisasi global. Perusahaan yang beroperasi seolah-olah seluruh dunia adalah pasar mereka. Mereka sepenuhnya terintegrasi sehingga semua aktivitas mereka terhubung, memanfaatkan dan bersaing dalam skala dunia. Organisasi yang mampu bersaing adalah organisasi yang mampu belajar dan kreatif. Hal ini hanya mungkin terlaksana apabila interaksi berupa aktivitas berbagi pengetahuan atau knowledge sharing di dalam institusi terlaksana dengan baik. Kemampuan organisasi untuk tetap memperbarui pengetahuannya melalui proses pembelajaran terasa sangat penting sekarang ini. Sekarang kita akan membahas contoh atau kasus dari faktor yang membuat organisasi itu belajar, yaitu faktor globalisasi dan ekonomi global. Pak Imam merupakan salah satu tetangga saya yang memiliki usaha bubur bayi. Pak Imam ini termasuk orang yang kreatif. Awal mula beliau berjualan bubur bayi ketika istrinya mempunyai anak bayi. Beliau mencoba meracik bubur bayinya sendiri lalu diberikan kepada anaknya. Mulai dari situ, beliau mencoba membuka usaha untuk menjual bubur bayi. Ditambah lingkungan Pak Imam yang banyak dari warganya memiliki bayi. Penjualan Pak Imam akhirnya pun meningkat. Seiring berjalannya waktu, Pak Imam mulai mencoba untuk menghadirkan berbagai macam menu bubur bayi yang berbeda-beda selama seminggu. Penjualan beliau pun akhirnya semakin. Namun, lama-kelamaan beliau merasa sepi pelanggan. Beliau melihat ada beberapa yang mengikuti usahanya. Setelah itu, beliau berpikir nih, akhirnya beliau mencoba untuk membuka cabang di tempat yang berbeda. Alhasil, penjualan beliau pun meningkat lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.